Jadi ingat saudara, kayak kasus santet tingkat menengah. Kalau santet tingkat menengah saudara, yang dikirim adalah roh, yang diserang adalah jiwa. Maka santet tingkat menengah itu sebenarnya santet yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena santet tanpa jejak. Dan yang diserang adalah kejiwaan alam bawah sadar seseorang. Misalnya dia takut kelabang akan bermunculan. Dia takut kecoa akan bermunculan. Dan mati pun keluar mulutnya kecoa. Dia takut ular, maka akan di rumahnya muncul ular semua. Dan kalau santet tingkat menengah itu cirinya ada, hewan-hewan mati mendadak. Apa saudara? Dan ada bunyi seperti kayak pasir menyebar. Kayak pasir apa saudara? Kayak pasir menyebar. Nah, yang diserang apa? Jiwa. Yang diserang apa? Alam bawah sadar. Supaya apa? Dia takut. Takut apa? Ingat saudara, orang takut itu bisa kencing berdiri, betul? Dan orang takut bisa beol sendiri, betul? Betul? Dan orang takut bisa mati sendiri. Jantungnya stop, betul? Mau bikin orang mati, kadang tidak perlu pakai senjata, bikin takut, lama-lama mati sendiri, betul? 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 Makanya setan itu jiwa kita takut. Maka Alkitab berkata apa? Jangan takut. Amin. Amin. Jadi kalau santet tingkat menengah itu dikirim roh. Yang diserang apa? Sama kasus ini, kasus titisan itu sama. Semua kasus okultisme itu sama. Yang diserang bawah sadar. Yang diserang apa? Kejiwaan. Kejiwaan berhubungan apa? Alam bawah sadar. Nah, makanya untuk mengalahkan kasus titisan sama kasus tingkat menengah itu gimana caranya? Lawan dengan iman. Iman itu adalah apa? Kekuatan untuk bertahan. Amin. Iman adalah apa? Kekuatan untuk melakukan apa yang di firman Tuhan. Iman membuat kita apa? Bertahan dan setia. Amin. Jadi ingat saudara, kalau saudara ada kasus titisan, harus tahu. Kalau tingkat menengah harus tahu, yang di sana adalah alam bawah sadar. Hadapi dengan apa? Iman. Jangan takut. Kalau engkau tidak takut, cepat sembuh. Engkau bangkit, terang Tuhan datang. Amin. Tapi kalau engkau tidak bangkit, aduh, selesai dah. Jelas? Jelas? Bagian Tuhan itu ada. Bagian kita itu ada. Jelas? Jelas? Ingat. Karena santet tingkat menengah ini, setelah saya bertobat, banyak kasus saya hadapi di Jakarta dan di Surabaya. Dia takut darah. Waktu buka keran air, keluar darah. Itu tingkat menengah. Yang diserang itu alam bawah sadar. Dan itu begitu lihat darah, orang lain lihat darah beneran. Darah. Karena apa yang ditakuti itu setan akan kasih. Bayangin darah. Makanya untuk menghadapi itu apa? Jangan sampai tercuri perhatian hidup kita. Ingat, engkau tidak akan sanggup meladeni setan, memberi perhatian setan 24 jam. Karena kita perlu tidur. Betul? 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 Ingat, jumlah setan itu triliun. Betul? Ngitungnya aja kalkulator selesai. Betul? 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 Diusir satu, muncul satu lagi. Nah, betul? Nah, yang penting itu kita mengusir setan itu keluar dari tubuh. Keluar dari rumah kita. Supaya rumah kita ada benteng Tuhan. Supaya setan tidak masuk rumah kita. Tapi kalau saudara jalan kemana-mana, mau menghadapi setan satu-satu seluruh dunia, aduh, sampai engkau mati belum selesai, Dara. Kenapa, Dara? Jumlahnya triliun, ngerti, Dara? Betul? Gimana kita mau ngeladenin, betul? Makanya saudara, kasus pengusiran setan itu adalah mengusir setan dalam tubuh seseorang atau rumah seseorang. Doa peperangan untuk menghancurkan kekuatan setan supaya tempat itu
dipenuhi kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengejar setan. Di mana ada setan kita kejar. Itu sampai mati juga tidak selesai. Kenapa? Jumlahnya triliun. Betul? Mau ke hutan manapun ada. Betul? Lah kita ngusirnya piye? Betul enggak? Karena ingat, setan itu selama masih ada bumi ini belum kiamat, masih ada godaan. Setan itu ada. Makanya saya ini bersyukur sama Tuhan. Selama setan ada, saya ada kerjaan. Betul? Betul? Jadi ingat, mengusir setan dalam Yesus, oke, kita usir, amin. Tapi kita jangan paranoid. Karena setan ingin supaya kita itu tercuri hidup kita, perhatian kita. Kita tidak melihat rencana Tuhan yang besar. Karena apa? Hidup kita tercuri semua. Betul? Betul? Sedikit setan, sedikit setan, sedikit setan. Ingat, saya juga okultisme. Sejak kecil saya okultisme, saya tahu. Tapi saya tahu rahasia kelemahannya. Apa kelemahannya, saudara? Ingat, jangan takut. Karena dia mencuri perhatian hidup kita. Jelas? Jelas? Dan dia apa? Membikin kita apa? Bimbang. Gak usah banyak. Istri kita pun bisa dipakai setan loh. Betul? 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 Wah, capek. Udah capek kerja, udah butek. Aduh. Siapapun bisa dipakai setan. 12 murid Yesus. Ada satu yang dipakai setan, yaitu Yudas. Betul? Dan ada satu pula yang menghambat Yesus, yaitu siapa? Petrus. Betul? Artinya apa? Setan itu ada di mana-mana. Tapi kita punya pondasi iman. Jangan apa takut. Kedua, jangan apa? Bimbang. Jangan sampai kita bimbang. Saya sudah lepas apa belum? Kok saya masih bisa lihat? Kok masih ada santet kanan kiri? Ingat saudara, jumlah setan itu triliun. Coba kau bayangkan, ngusir setan sehari 10 aja. Berapa tahun saudara? Jumlahnya berapa? Betul? 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 Saya kalau naik mobil di Bandung malam, dari Jakarta ke Bandung, itu ada tol namanya Cipularang, betul? Itu saya lihat, wah, di pinggir-pinggir jalan itu ada setan semua. Lihat, setiap kali lewat, lihat setan semua. Coba, kalau saya naik mobil, ngusir setan satu dari Jakarta sampai Bandung, nyampe nya kapan? Betul? 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 Saya lihat semuanya. Apa yang saya lakukan? Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus lindungi mobil ini, bentengi dengan api Roh Kudus. Sopirnya saya doain dalam nama Yesus, jalan. Kanan kiri ada setan, saya lihat semua. Jalan. Nah, kalau misalnya setiap kali ada setan di situ, saya berhenti. Ada setan di situ, berhenti. Ada setan itu berhenti. Kira-kira bisa nyampe enggak Bandung 4 jam? Betul? Karena jumlah setan itu banyak. Betul? Yang penting keluar dari tubuh kita, keluar dari rumah kita, keluar dari hidup kita. Nah, kalau doa peperangan untuk menghancurkan kekuatan setan di satu kota, supaya kuasa Tuhan turun, banyak yang bertobat. Oke. Tapi jangan di mana-mana, setan. Aduh, kalau sudah ngeladeni setan, sampai mati belum selesai. Karena apa? Dia ada sampai kiamat. Betul? Jelas? 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 Jangan sampai kita apa? Udah bimbang. Karena apa? Dia
waktu diusir, dia akan masuk ke tempat yang lain. Kalau tidak tempat lain, dia cari yang lain, betul? Dan ingat, dia akan berusaha komunikasi dengan apa? Makanya, kalau menghadapi santet tingkat menengah dan kasus titisan, ingat ya, kasus titisan, jangan hiraukan. Ada bisikan apa, suara apa, ini jangan hiraukan. Saudara, misalnya ya, setiap kita dengar fitnah orang, kita datangi, kita maki-maki orang itu. Ini selesai, itu lagi. Itu selesai, ini lagi. Lah kapan hidup kita ngurusin itu, betul nggak? Betul? 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 Ingat, orang yang suka memfitnah, itu pasti orang yang tidak ada kerjaan, betul nggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa tidak ada kerjaan? Ingat ya, kalau kayak saya, bagaimana ngurusin orang yang recokin orang? Pertama, Sabtu Minggu khotbah. Kayak saya sama Pak Gilbert, ini 2 minggu istirahat di rumah, hanya 3-4 hari balik lagi pelayanan di Malaysia. Kira-kira sudah hampir 3 minggu. Saya hampir 3 minggu. Kira-kira masih bisa enggak ngurusin orang mitnah atau gosipin orang? Bisa enggak? Buru-buru gosipin, habis khotbah udah langsung ngantuk tidur, betul enggak? Betul? Nah, orang yang suka gosipin fitnah itu, nah setan itu kenapa dia ada kerjaan terus? Untuk mitnah orang, untuk teror orang, karena dia tidak ada kerjaan. Coba enggak dia ada kerjaan, pasti enggak akan goda, betul enggak? Kan tidak ada kerjaan, dia goda, betul? Nah, jadi ingat, setan bisa menghancurkan hidup kita apa? Kata, kebim, dan apa lagi? Dan mencuri damai. Jadi kalau sudah supaya hidup damai sejahtera, pokoknya ada suara apapun, jangan hiraukan. Penting kau maju aja. Amin. Kedua, membunuh. Apa darah? Setan itu membunuh apa? Semangat kita. Setan paling tidak suka kalau saudara itu maju. Ingat, kalau orang kedugem, orang berzina, itu tidak digoda setan, malah didukung setan, betul? Tidak dihambat, tapi didukung. Nah, jadi ingat saudara. Nah, kalau orang berzina, kumpul kebo apa itu, setan tidak akan menghambat, malah didukung, di spot. Jadi ingat saudara, membunuh apa? Semangat. Orang kalau ngirim kuasa gelap ilmu seperti ini, untuk supaya bikin perawan tua, perjaka tua. Setiap kali mau nikah, batal. Setiap kali mau nikah, batal. Ingat saudara, kenapa bisa demikian? Karena roh itu menghantui, memberi dia apa? Ketakutan. Memberi apa? Kebim. Memberi apa? Ketakutan dan mencuri damai saja. Lama-lama apa enggak nikah? Sadar, saudara, kalau kita itu mau menikah, sungguh-sungguh, kadang ada waktunya lah, cincai-cincai sedikit-sedikit lah, betul? Saya pernah, ini pengalaman perhatian, ya, ada seorang ibu, dia orang kaya. Nah, anaknya itu wajahnya sama Glenn aja, tampan Glenn. Ya, kalau Glenn nilai 7, dia nilai 5. Ibu ini ingin anaknya menikah yang satu level. Nah, anaknya dia itu sudah 30 lebih. Satu levelnya gimana? Cuantik, pintar, kaya raya. Dalam hati saya, kalau cantik, kaya raya, pintar, ngapain pilih anak lo? Betul? 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 Kalau cantik, pintar, kaya raya, itu umur 25 tahun, udah stok habis. Betul tidak? Yang ada itu apa? Yang terlalu banyak milih-milih, di atas usia 30 tahun, cantik tapi di atas 30 tahun. Ya udahlah,
ada waktunya tuh cincai-cincai sedikit lah. Ke manusia tidak sempurna, betul? Dia mintanya harus ini, harus ini, harus ini. Aduh loh Bu. Ya, ibaratnya bila perlu anak itu tidak bisa kentut sekalian mati lah Bu. Tidak bisa. Memang dalam hidup ini kita kadang tidak boleh harus menuntut seseorang untuk sempurna. Betul? Yang penting kita hidup kita diubah. Amin. Tidak bisa nuntut orang kita. Nah, siapa yang setuju? Angkat tangan. Iya, mau bapak-bapak lah. Ada cincai-cincai sedikit lah. Sampai saya ngomongin, udahlah. Ada cincai. Terus saya punya teman ngomong, kaca lu mah. Coba kamu punya kaca. Anak lu ngaca dulu. Lah, udahlah, janganlah. Cincai sedikit lah, gitu. Nah, jadi ingat saudara. Membunuh apa? Semangat kita. Semangat kita melayani Tuhan. Semangat kita untuk mengalahkan setan. Semangat kita untuk maju dalam Tuhan. Semangat kita untuk sembuh. Semangat kita untuk apa? Lepas. Jelas? Jelas? Makanya setan itu mencengkram supaya kita tidak bisa lepas. Jadi ingat saudara, mulai hari ini yang ada kasus titisan atau santet tingkat menengah, engkau harus tahu kuncinya ini. Apa kuncinya? Ingat saudara, hadapi dengan dan yang kedua, jangan tercuri perhatian hidup saudara ke setan. Kalau saudara kecuri terus, ingat saudara, ingat setan itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Baru dia dihukum dibuang ke neraka, betul? Mati abadi, disiksa selama-lamanya. Tapi setan untuk mati tidak bisa. Dia ke neraka itu binasa. Kematian abadi. Nah, orang yang tidak dalam Tuhan kematian abadi. Jadi saudara, mulai hari ini harus mengerti bahwa setan tidak bisa apa? Mati. Dibuang ke neraka. Orang-orang yang ikut setan, pengikutnya mati. Jadi saudara ingat, kalau saudara menghadapi titisan, santet tingkat menengah, jangan sampai dibikin apa? Bim. Jangan sampai dibunuh apa? Semang. Yang kedua, dibunuh apa? Harapan. Harapan untuk apa? Untuk lepas. Harapan apa? Bebas dari belenggu kutuk. Harapan apa? Rumah tangga dipulihkan. Amin. Harapan apa? Anak bertobat. Harapan untuk apa? Untuk diberi damai sejahtera di keluarga. Ingat saudara, setan akan membunuh harapan saudara. Setan berusaha membunuh apa? Semangat hidup. Ingat saudara, saya punya ayah, saya masih ingat. Dia 69 tahun masih kerja. Sampai dia meninggal. Dia ngomong sama saya, kalau saya tidak kerja, edan. Saudara kasih tahu, kalau saudara usia 60-70, saya sarankan ada kegiatan. Minimal ada kerjaan dikit-dikit lah untuk ada hiburan, betul? Ada mainan, betul? Betul? Hidup kita ini kadang harus ada mainan, saudara. Anak-anak aja perlu mainan, kakek-kakek perlu mainan juga, betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat kakek-kakek terus ada mainan. Ngomong sebelahnya, ingat lo harus punya mainan. Kalau tidak ada mainan, artinya tidak ada kesibukan. Yang direcokin itu nanti menantu, betul? 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 Ingat saudara. Ingat saudara. Makanya itu menghadapi santet tingkat menengah atau titisan, seseorang itu diberi kesibukan. Supaya dia itu tidak terfokus ke situ. Kayak orang, dia sejak kecil ngelihat setan. Setelah itu malah dia apakan? Dikasih kamar sendiri. Setelah itu jalan sendiri. Komunikasi orang tua juga jarang. Ingat,
Ibaratnya api dikasih bensin, betul? Akhirnya apa? Bicara sendiri, betul? Bicara marah, akhirnya apa? Gila, betul? Jadi apa? Kasih kesibukan. Makanya untuk taktik teknik pelepasan, seseorang itu diberi apa? Kesibukan. Setelah dia itu dilepaskan setannya keluar, dikasih kesibukan supaya tidak ngeladeni setan itu terus, betul? Betul? Coba saudara, kalau kakek-kakek, ingat, saya itu kita semua pasti nanti akan menuju ke sana, betul? Makanya saya ini ngomong sama istri saya, anak-anak sekarang ini saya umur 45, makanya saya harus siapkan mainan saya, yaitu kebun, supaya apa? Supaya tidak ngerecokin menantu nanti, betul nggak? Betul? Betul? Walaupun itu menghasilkan atau tidak menghasilkan, penting ada kesibukan. Papa saya juga gitu. Papa saya, "Pah, mbok berhenti anu plastik, ora iso aku." Nggak bisa. Aku mati. Pokoknya mau kerja. Jadi dia itu ya, dia sukanya itu motor sama ngangkati plastik. Dia paling seneng ngangkat plastik. Ya udah, kelilingan plastik, ngasih ke simbok-simbok, jualan, ngobrol-ngobrol gitu. Seneng dia. Ya sudahlah. Nggak usah banyak-banyak. Saya punya mama. Makanya semangat itu penting, saudara. Terutama kakek-kakek, nenek-nenek. Itu harus siap-siap dah. Harus ada mainan semua. Saya punya mama. Hobinya aneh. Hobinya itu bangun rumah. Bangun rumah. Pokoknya kalau dia udah kumpul tukang-tukang, ada semangat dia. Wah, merasa diperlukan. Wah, bikin pondasi, bikin palang, bikin ini. Saya sebagai anak harus berbakti ke orang tua. Betul? Nah, caranya gimana? Mama saya ini suka bangun rumah. Aduh, gimana? Akhirnya saya ada ide. Tuhan kasih jalan. Saya diberkati Tuhan berapa tanah. Tak suruh bangun terus sampai 15 tahun. Sampai sekarang. Daud, kapan lagi mau tak bangun gitu. Wah, ingat karena apa? Ingat saudara. Seorang nenek, seorang kakek, atau seorang ibu, seorang ayah, dia tidak perlu banyak dikasih uang sama aneh, kadang tidak perlu. Yang penting ada perhatian, betul? Betul? Dan merasa masih diperlukan. Benar saudara, kita semua akan seperti itu. Makanya saya tahu, waduh, saya lihat mama saya ini, wah, saya harus punya mainan, gitu lah. Dari saudara yang usia 45 tahun ke atas, harus siap-siap punya apa? Kalau enggak, yang kasihan itu menantu. Setiap hari datang ke menantu, harus gini, harus gini. Akhirnya menantu ngomong, yang nikah sama kamu itu kamu atau orang tuamu? Betul? 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 Saya bangun rumah itu 15 tahun. Itu sudah berapa rumah? Suatu kali, Daud, nambah tukang lagi ya? Jangan! Cepat selesai nanti, betul nggak? Jadi tukangnya banyak-banyak, 4 atau 5, udah cukup, udah. Kan saya budget satu rumah 2 tahun, kan gitu dah. Nah kalau tukangnya 1 atau 2 kan dia tik 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 tik, kan dia ngeliat gini, ding ding ding, terus udah, betul? Lah kalau tukangnya banyak, waduh bingung mau dibangun di mana? Ya ingat saudara. Makanya saudara, kalau ada kasus titisan, anak kena titisan, anak terus apa? Dikasih apa? Nah kesibukannya apa? Les matematika, les bahasa Inggris. Jangan anak ini sampai bengong, terpengaruh koneksi dengan alam roh, dengan alam bawah sadar. Begitu koneksi, jadi lagi. Harus diputusin di situ. Dan diberikan semangat. Sudah lepas. Karena setan itu membunuh apa? Harapan.
Semangat. Nah, kalau pahlawan semangatnya udah patah, selesai, betul? Dalam hidup kita, semangat kita patah, selesai, betul? Makanya setan bisa membunuh apa? Semangat dan apa, saudara? Harapan. Dan yang ketiga, untuk kasus pelepasan ini, saudara ngasih apa? Kesibukan. Amin? Amin? Siapa sekarang mau nyiapin kesibukan? Angkat tangan. Ya, bikin kesibukan, saudara. Jelas? Jelas? Nah, ingat, saudara. Manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung tetap berdetak. Betul? Artinya kita diciptakan Tuhan itu memang disetel untuk gerak. Makanya saudara itu harus gerak. Makanya saya ini kalau khotbah kan jalan. Sekalian apa? Olahraga. Betul? Betul? Olahraga. Betul? Coba. Kalau orang tidak gerak, karena kita ini sudah dikondisikan, diciptakan Tuhan, disetel untuk bergerak. Darah kita aja bergerak. Jantung kita aja bergerak. Otak aja kita bergerak. Betul? Ada apa? Aktif. Sirkulasi. Otak juga aktif. Nah, kalau saudara tidak aktif, hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, modar, mati. Mati. Betul? 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 Coba, zaman sekarang, orang itu bingung untuk jadi kurus. Betul? Betul? Inginnya langsing. Nah, karena apa? Banyak yang langsung-langsung, betul lah? Betul? Zaman kita dulu 20 tahun lebih, kita ingin punya anak gemuk-gemuk, betul? Betul? Bila aku kasih susu, kasih ini, supaya apa? Lembu-lembu, betul? Sekarang udah beda. Orang gemuk itu tidak sehat, betul lah? Sekarang kita malah bingung kalau anaknya gemuk, overweight, overdosis, waduh gawat ini, betul lah? Bingung kan untuk kurus, betul? Saya kasih tahu. Tuhan ciptakan manusia itu untuk gerak. Artinya aktif. Makanya yang melayani Tuhan harus bergerak aktif. Jelas? Harus apa? Bergerak apa? Aktif. Kalau engkau tidak bergerak aktif, ingat, selesai. Kita tidur pun jantung bergerak. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, Pak Daud, masanya Pak Daud itu sudah selesai. 3-4 tahun lagi sudah selesai. Nanti ganti generasi berikutnya. Saya ngomong sama dia, salah kamu ngomong. Walaupun hamba Tuhan pun ngomong bisa salah. Salah kamu ngomong. Kita dikatakan selesai kalau kita sudah mati. Betul? Betul? Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita itu harus jadi berkat. Amin. Ingat, membunuh apa? Membunuh apa? Harapan. Jadi saudara, kalau harapan sudah patah, harapan sudah hilang, harapan sudah hancur, selesai. Karena dasar dari iman adalah harapan. Saudara, suami istri tidak punya anak, harapannya apa? Ada. Hidup untuk Tuhan. Betul? 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 Yaitu apa? Fokus melayani. Ada ingat. Coba, kalau suami istri tidak punya anak, tidak ada harapan, tidak ada kesibukan, di rumah berdua gini terus, lama-lama masuk rumah sakit gila, betul? Betul? Tidak ada harapan, betul? Makanya saya tuh melihat sendiri. Ada seorang ibu sama suami istri kaya raya, punya anak laki satu-satunya. Makanya saudara, kadang dalam hidup kita harus kita punya harapan.
harapan dia berlebihan sama anaknya. Nanti anaknya disiapin pabrik, siapin ini. Semua harapan. Nanti masa tua yang melihara anak ini, nanti hidup kita kan gini, karena marga kan ini, harapan. Tiba-tiba anak itu mati. Anak itu mati. Begitu anak mati, ibu ini kan jadi orang gila. Anaknya yang mati ini kan dikremasi, dibakar. Dia ikut di peti mati, mau ikut dikremasi. Bayangin, kan harapannya dia situ. Saya ngomong, ibu salah. Salah. Kalau engkau tidak punya anak, engkau masih ada harapan. Apa harapanmu? Jangan engkau dibisikin setan untuk mematahkan, membunuh harapan itu. Membunuh semangat, jelas? Saya ngomong sama dia, ingat, ada harapannya. Nolong banyak orang jadi berkah. Betul? Betul? Langsung tak kasih ke panti asuhan, ke ini, gini. Dan sekarang kalau tidak tak kasih kesibukan, di rumah berdua sama suami istri, hanya mikir anak laki yang udah mati. Gila loh. Makanya kalau saudara menghadapi santet tingkat menengah, sama menghadapi kasus titisan, harus dikasih apa? Bukan. Kalau itu anak, kasih les. Kalau anak, kasih disiplin. Bersih-bersih rumah, bersih ini, supaya ada kesibukan. Supaya dia itu tidak terfokus ke sana. Supaya tidak ada connect ke alam bawah. Dan dikasih tahu jumlah setan itu 1 triliun lebih. Betul? Gimana mau ngurusinya? Betul? Betul? Penting setan itu tidak ada dalam tubuh kita, tidak ada di rumah kita, dan hidup kita dirubah, diberkati Tuhan. Dan kalau doa peperangan untuk mengusir setan, menghancurkan setan satu kota, supaya kuasa Tuhan turun. Itu untuk mematahkan kuasa setan. Supaya kota itu banyak bertobat. Amin. Nah, jadi ingat, setan itu memang ada. Jangan memandang setan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, biasa saja. Jadi mulai hari ini, ingat, iman adalah kekuatan untuk kita bertahan,